Eksperimen lagi guys, kita mau downsize shock breakernya. Gue nggak mau shock breakernya lewat sini karena nggak aman, karena ini ada stopper di sini. Di sini ada stopper buat shocknya biar nggak kelewatan ke atas. Jadi sebenarnya kalau dilewatin ke atas saja yang simple itu udah aman sih. Cuman gue nggak mau ngerusak stopper ini, jadi gue mau potong per aja rencananya, potong dikit. Tapi gue belum pernah buka nih, kita coba buka. Karena di atas ini kayak ada pegangan, tapi nggak bukan buat dibuka kayaknya guys. Ini nyatu kayaknya nih. Tuh nyatu, nggak bisa dibuka yang di atas ini. Jadi mau nggak mau bukanya di bawah kayaknya. Kita buka yang di bawah ini. Coba ya. Setelah gue lihat-lihat kembali permukaan shock breakernya, gue masih penasaran. Kayaknya nggak mungkin lewat bawah karena ada baut di atas gitu, masa bukanya di bawah. Masih berpikir nih gimana cara bukanya. Nah akhirnya gue kepikiran buat coba kita pasang lagi shock breakernya, terus dipasang klemannya biar dipegang oleh motornya sendiri. Terus baru kita putar deh baut L yang ada di atasnya itu. Jadi nggak perlu kita pegang pakai tangan batangan shocknya untuk muter baut L nya. Kita sisain sedikit space untuk buka bautnya supaya tidak mentok stopper shock breaker atasnya. Terus kita kunci yang kencang supaya waktu kita buka kunci L nya tidak muter shocknya guys. Lumayan keras ya guys ya untuk buka baut L tutup shocknya ini. Gua harus ngakalin mutar kiri mutar kanan, cari posisi yang pas supaya nggak selek bautnya. Akhirnya nanti bisa kebuka juga setelah dengan usaha yang mutar otak ya. Jadi bukanya benar dari atas guys, bukan dari bawah. Kalau dari bawah nanti malah repot bukanya. Jadi ini gue turunin sedikit biar kita putar nanti dia naik, nggak mentok di stoppernya. Jadi sekarang udah gue coba putar, buka, udah longgar. Nih kita coba. Nih, nah tuh dia udah longgar. Langsung aja kita buka guys. Kita keluarin lagi, terus kita buka ya guys ya. Nah sekarang karena kunci L nya udah kebuka, sekarang kita longgarin lagi kleman shock breakernya untuk kita lepas dari segitiganya. Terus kita buka, lepas habis baut L untuk keluarin per yang ada di dalamnya. Harus hati-hati ya teman-teman, karena kalau nanti
tiba-tiba tutupnya mental, jangan sampai kena muka, makanya gua arahin agak jauh dari muka. Nah, alhamdulillah udah buka. Terus kita lihat pernya sebelum dikeluarkan. Nanti kita keluarkan olinya, keluarin pernya, terus kita ukur berapa senti travelnya, mentoknya berapa, terus upnya berapa, downnya berapa. Jadi travelnya nanti kita ukur, baru nanti kita putuskan mau dipotong berapa senti pernya. Ini habis dimentokin, keluarin pernya, terus ditampung dulu olinya buat dimasukin nanti. Ini olinya gue lihat udah kotor banget ya guys ya, tapi masih kental. Nantilah kita ganti olinya. Sekarang kita fokus ke potong per dulu atau down size dulu. Nah, di sini gue lagi mikir mau gue potong berapa ya. Tapi pertama gue turunin dulu sampai mentok shock breakernya, terus dinaikin lagi juga ke atas sampai mentok nanti. Jadi sampai kelihatan tanda jarak travelnya atau jarak antara up-nya mentok dan down-nya mentok itu berapa sih. Nah, setelah ini kelihatan gue lagi narik ke atas lagi, terus udah kelihatan tandanya, tinggal diukur dengan meteran atau penggaris ya, atau alat ukur nantinya, supaya tinggi kiri sama kanannya itu nanti sama ya guys ya. Jadi daripada mengira-ngira, mending kita pakai ukuran. Langsung aja nanti gua ambil meteran untuk ngukur size dari travelnya. Nah, setelah diukur travel shocknya ternyata dapatnya 7 cm ya guys ya. Jadi gue mungkin akan turunin sampai 3 cm ya guys. Jadi pernya akan kita potong sepanjang 3 cm. Jadi sisa travelnya nanti 4 cm. Sedang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, dan nggak terlalu soft juga bantingan shock breakernya. Tinggal kita ukur lagi di bagian pernya untuk memotong 3 cm itu semananya gitu. Jangan lupa di marking dan hati-hati dalam mengukur, karena perbedaan sedikit aja itu mempengaruhi tekanan dari pernya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, karena gratis, supaya gue semangat lagi bikin kontennya. Buat teman-teman yang suka silahkan di like, kalau ada masukan dan saran silahkan di komen. Kalau berasa video ini bermanfaat, silahkan di share ke media sosialnya, supaya teman-teman kita yang pengen downsize shock breaker sepeda listriknya juga bisa terbantu dengan video ini. Oke, kita lanjut ngukur per dari shock breakernya. Kita ukur secara hati-hati, jangan sampai kelebihan atau jangan sampai kekurangan, tapi mendingan kekurangan daripada kelebihan. Kalau kekurangan, kurang potong maksudnya, bisa dipotong lagi, tapi kalau kelewat potong itu gak bisa dibalikin lagi guys. Nah, di sini gua udah dapat ukurannya, tinggal dipotong aja pakai gerinda. Kebetulan gue ada gerinda, cuman nggak sempat ke videoin ya guys ya, karena saking fokusnya ya buat motong pernya, saking hati-hatinya, jadi nggak bisa sempat videoin waktu memotong. Yang penting nanti gue liatin hasilnya kayak gimana, ikutin terus videonya. Oke guys, ini jangan sampai hilang karena diambil buat patokan buat motong yang satu lagi. Terus jangan lupa setelah dipotong ini ditirus lagi biar datar.
Zoom ya. Tuh. Nah, ini ditirus lagi biar datar. Terus ini jangan dibuang. Nah, ini buat ukuran yang sok satu lagi potongannya seberapa. Oke guys. Yuk kita pasang yang satu ini dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang langsung aja kita masukkan per yang udah dipotong tadi ke tabung soknya. Ternyata tenggelam ya guys ya. Karena 3 cm cukup dalam ya. Cukup panjang yang dikurangi pernya, ternyata tenggelam. Setelah cek and recheck, terus lanjut dimasukin lagi oli yang udah kita tampung tadi. Sebenarnya bagusnya sih diganti sih, cuman gue nggak sempat beli tadi karena belum tahu cara bukanya. Mungkin karena sekarang udah tahu bukanya, next time kita ganti ya. Terus kita coba aman atau enggak, baru kita kunci nanti itunya, baut L yang buat tutup tabung soknya. Di sini terlihat soknya lebih empuk ya guys ya. Pas ditekan nggak sekeras waktu awal tadi, tapi nggak terlalu soft juga, masih aman lah untuk dinaikin, dikasih beban. Nah di sini gua ukur travel shocknya udah menjadi 5 cm ya guys. Kenapa 5 cm? Karena dia belum dikasih beban guys. Jadi nanti setelah dikasih beban baru dia nanti turun lagi 1 cm. Jadi bikin travel shocknya menjadi 4 cm guys. Lanjut nanti kita kencengin lebih kencang lagi baut penutup tabung shocknya. Tapi nanti setelah terpasang di segitiganya. Setelah itu lanjut kita kerjakan shock sebelah kirinya ya guys ya. Untuk shock sebelah kirinya kita perlu ngelepas master rem bawahnya ya guys, supaya tidak mengganggu saat mengerjakan shock breakernya. Mohon maaf ya guys, maklum mekanik magang, jadi suka gitu kerjanya. Kadang gue juga ketawa sendiri, kenapa habis dilonggari bautnya terus ditekan gak dilepaskan jadinya. Ya oke, kita lepas aja langsung tanpa dipegangin oleh segitiganya. Lepas saja master rem bawahnya, terus lepas juga bracket-bracket yang lainnya yang tidak perlu ada di situ. Setelah itu kita ulangi langkah atau step by step yang sama dengan shock yang sebelah kanan tadi untuk memotongnya.
Nah, pemotongan per sebelah kirinya udah selesai ya guys ya. Sekarang tinggal kita pasang kembali part-part atau bagian-bagian yang sudah kita lepas tadi, kayak pasang lagi ke segitiga klem shocknya, terus pasang cakram lagi. Dan sebelum dipasang roda, kita pastikan dulu bahwa lubang as rodanya itu sejajar ya guys ya, jangan sampai timpang atau miring atau seret nanti masukin bautnya. Nah, agar tidak ada dampak ke yang lainnya, misalnya bannya yang habis sebelah kalau miring, terus bearingnya cepat kena. Makanya kita harus pastikan lubang shocknya sejajar. Nah, setelah semuanya presisi, baru dah kita pasang spakbor depannya kembali, terus pasang bannya beserta cakramnya, kaliper rem bawahnya kembali. Habis itu baru kita cek and recheck bautnya yang longgar satu persatu, kita kencengin. Setelah itu baru nanti kita coba gimana sih hasilnya setelah downsize, baik itu segi kenyamanannya, empuk atau enggaknya, dan juga dari segi tampilannya jadi lebih bagus atau enggak. Saksikan terus teman-teman gimana hasilnya. Oke, bagian rodanya sudah kepasang ya teman-teman. Kita lepas ganjel dari sepedanya tadi. Ini gua ganjel pakai velg mobil ya, yang gak kepake. Setelah ini langsung aja kita coba gimana hasil dari downsize kita kali ini. Ya, kita ayun-ayun, kita lihat travelnya semana, mentok atau enggak. Oke guys, travelnya udah pendek, udah sama rata. Coba kita tes jalan, kita tes mainnya ya. Nah, bunyi ini bukan bunyi shocknya ya guys, tapi bunyi kunci yang mentok dengan bodi. Jadi kayak seperti bunyi shock tapi bukan bunyi shock. Kalian lihat aja tuh. Nah, sekarang udah sesuai dengan yang gue inginkan. Nah, travel shocknya jadi pendek, rasanya juga nggak terlalu keras. Sekarang langsung aja kita pasang kembali bodi-bodi yang udah kita buka tadi ya guys ya. Tameng depan ini kita pasang kembali, dan jangan lupa pasang soket-soket lampunya kembali ya guys, supaya tidak ada yang ketinggalan dan nanti pas dipasang ternyata lampunya mati. Jangan sampai ya guys ya. Setelah dipasang soketnya, kita pasang kembali baut-bautnya, jangan sampai ketinggalan supaya tidak lepas tameng atau bodi mobil sepedanya guys. Jadi belibet kan gue jadinya.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman yang punya Winfly M75 juga yang mau diturunin shock breakernya biar lebih empuk, ya minimal lebih kurang kayak gitu caranya. Kalau menurut gua mendingan dipotong per dalamnya dibanding kita cowok safety stopper shock breaker depannya, karena itu adalah safety kalau saat nanti teman-teman masuk lubang, kalau tidak ada stoppernya nanti shocknya bisa naik ke atas jeblos. Nah tapi kalau tetap ada stoppernya pasti nggak bakalan jeblos ke atas meskipun masuk lubang. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton.